Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, Alkisah ada seorang pemuda yang dengan gagah berani berkata lantang, "Aku adalah orang ketiga yang memeluk Islam dan orang pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah." Ia hidup di tengah-tengah Bani Zahrah yang merupakan paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wuhaib adalah kakeknya dan paman Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah. Laki-laki ini adalah seorang yang sangat pemberani dan hobi berperang. Ia pun jago memanah dan selalu berlatih sendiri. Kisah keislamannya sangat cepat dan ia pun menjadi orang ketiga dalam deretan orang-orang yang pertama masuk Islam atau as-sabiqunal awalun. Siapakah dia? Dialah Sa'ad bin Abi Waqqas bin Wuhaib bin Abdi Manaf. Sa'ad adalah seorang pemuda yang sangat patuh dan taat kepada ibunya. Sedemikian dalam sayangnya Sa'ad kepada ibunya, sehingga seolah-olah cintanya hanya untuk sang ibu yang telah memeliharanya sejak kecil hingga dewasa. Dengan penuh kelembutan dan berbagai pengorbanan, ibu Sa'ad bernama Hamnah binti Sufyan bin Abu Umayyah. Ia adalah seorang wanita hartawan keturunan bangsa Quraisy yang memiliki wajah cantik dan anggun. Di samping itu, Hamnah juga seorang wanita yang terkenal cerdik dan memiliki pandangan yang jauh. Hamnah sangat setia kepada agama nenek moyangnya, yaitu sebagai penyembah berhala. Pada suatu hari, Abu Bakar As-Siddiq mendatangi Sa'ad di tempat kerjanya dengan membawa berita dari langit tentang diutusnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul Allah. Ketika Sa'ad menanyakan siapakah orang-orang yang telah beriman kepada Muhammad, Abu Bakar mengatakan dirinya sendiri, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harithah. Seruan ini mengetuk kalbu Sa'ad untuk segera menemui Rasulullah dan mengucapkan 2 kalimat syahadah. Ia pun memeluk agama Allah pada saat usianya baru menginjak 17 tahun. Sa'ad termasuk dalam as-sabiqunal awalun, yaitu deretan lelaki pertama yang memeluk Islam selain Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, dan Zaid bin Harithah. Setelah memeluk Islam, keadaannya tidak jauh berbeda dengan kisah keislaman para sahabat lainnya. Ibunya sangat marah dengan keislaman Sa'ad. Sang ibunda berkata, "Wahai Sa'ad, apakah engkau rela meninggalkan agamamu dan agama bapakmu untuk mengikuti agama baru itu? Demi Allah, aku tidak akan makan dan minum sebelum engkau meninggalkan agama barumu itu," ancam sang ibu. Maka Sa'ad menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan agamaku." Sang ibu tetap nekat karena ia mengetahui persis bahwa Sa'ad sangat menyayanginya. Hamnah mengira hati Sa'ad akan luluh jika melihatnya dalam keadaan lemah dan sakit. Ia tetap mengancam akan terus melakukan mogok makan. Namun Sa'ad lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dia berkata, "Wahai ibunda, demi Allah, seandainya engkau memiliki 70 nyawa dan keluar satu persatu, aku tidak akan pernah meninggalkan agamaku selamanya," tegas Sa'ad. Akhirnya sang ibu yakin bahwa anaknya tidak mungkin kembali seperti sedia kala.
dia hanya dirundung kesedihan dan kebencian. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengekalkan peristiwa yang dialami Sa'ad dalam ayat Al-Quran. Terdapat dalam surat Al-Luqman ayat 15. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Pada suatu hari ketika Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat, tiba-tiba beliau menatap ke langit, seolah mendengar bisikan malaikat. Kemudian Rasulullah kembali menatap mereka dengan bersabda, "Ketahuilah, sekarang akan ada di hadapan kalian seorang laki-laki penduduk surga." Mendengar ucapan Rasulullah, maka para sahabat pun menengok ke kanan dan ke kiri pada setiap arah untuk melihat siapakah gerangan lelaki berbahagia yang menjadi penduduk surga itu. Namun tidak lama berselang, datanglah laki-laki yang ditunggu-tunggu itu. Dialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Di samping terkenal sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, Sa'ad bin Abi Waqqas juga terkenal karena keberaniannya dalam peperangan membela agama Allah. Ada dua hal penting yang dikenal orang tentang kepahlawanannya. Pertama, Sa'ad adalah orang yang melepaskan anak panah dalam membela agama Allah dan juga orang yang mula-mula terkena anak panah. Ia hampir selalu menyertai Rasulullah dalam setiap pertempuran. Kedua, Sa'ad adalah satu-satunya orang yang dijamin oleh Rasulullah dengan jaminan kedua orang tua beliau. Dalam perang Uhud, Rasulullah bersabda, "Wahai Sa'ad, panahlah, ayah dan ibuku menjadi jaminan bagimu." Sa'ad bin Abi Waqqas juga dikenal sebagai seorang sahabat yang doanya senantiasa dikabulkan oleh Allah. Qais meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ya Allah, kabulkanlah Sa'ad jika dia berdoa." Sejarah mencatat hari-hari terakhir Sa'ad bin Abi Waqqas adalah ketika ia memasuki usia 80 tahun. Dalam keadaan sakit, Sa'ad berpesan kepada para sahabatnya agar ia dikafani dengan jubah yang digunakannya dalam perang Badar, yaitu perang kemenangan pertama untuk kaum muslimin. Pahlawan perkasa ini menghembuskan nafas yang terakhir pada tahun 55 Hijriah dengan meninggalkan kenangan indah dan nama yang harum. Ia dimakamkan di pemakaman Baqi, makamnya para syuhada. Demikianlah anak-anakku yang soleh dan soleha. Kisah ini memberikan keteladanan kepada kita tentang birrul walidain, tentang kecintaan yang amat dalam kepada ibu, namun kecintaan kepada Allah Ta'ala yang melebihi segalanya di dunia ini. Keberanian dan kegigihan dalam menegakkan agama Allah, inilah yang akan mengantarkan untuk menjadi penduduk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.